ruang dan waktu, ya, berdasarkan pengamatannya dia terhadap teori-teori yang ada, teori-teori sains yang ada, bahwa ruang dan waktu itu relatif. Konsekuensi dari teorinya Newton ini yang membuat bumi, bulan dan lain sebagainya mengelilingi matahari itu bukan karena gaya, tapi karena lintasan. Para pengamat itu, para yang melakukan percobaan itu rata-rata, ya, cenderung berbeda menentukan berapa waktu yang ditentukan untuk cahaya itu sampai kepada bukan murni pengaruh apa makanan, psikologi dan lain sebagainya. Ada faktor ini juga, ada kalau kita faktor lain. Mungkin ada faktor. Dan ini baru terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Safitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita kembali ke konten bedah buku. Ya, bedah buku. Di sini Bang Ipul akan mereview buku bab per bab. Satu buku tapi direview bab-babnya di setiap bab. Oke, kemarin sudah bab 1 tentang gambaran alam semesta dari bukunya Stephen Hawking. Ini dia, sejarah singkat waktu. Nah, untuk yang video kali ini Bang Ipul akan mereview untuk bab 2-nya. Di sini bab 2-nya ini dia. Ruang dan waktu. Ini kalau bahas buku-buku yang temanya sains ini memang sangat menarik gitu. Ya, dari judulnya saja ini ruang dan waktu untuk bab 2. Jadi akan berkesinambungan dengan bab yang kemarin dibahas tentang gambaran alam semesta. Oke, saya silakan ke Bang Ipul untuk langsung membedah bab 2 dari buku Sejarah Singkat Waktu dari Stephen Hawking. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita masuk ke ini ya, bagian kedua bukunya Stephen Hawking, A Brief History of Time atau Sejarah Singkat Waktu. Tujuan kita membuat video ini adalah sekali lagi kita ingatkan ya, seperti awal-awal, yaitu untuk mendekatkan penonton dengan buku ya, bacaan ya. Jadi di sini kita sebagai pembaca buku ini, dan pada saat membaca itu kan kita punya pemahaman, tanggapan, penilaian terhadap satu bacaan itu, dan itu yang kita presentasikan. Jadi ini bukanlah versi yang paling benar. Nah, siapa tahu ada pembacaan versi profesional. Siapa tahu ada hasil pembacaan yang lebih akurat, bisa kita share di kolom komentar ya. Nah, ini bab 2 tentang ruang dan waktu. Kemarin kan gambaran alam semesta kita sudah ceritakan, nanti dapat dilihat di video sebelumnya, yaitu bagaimana gagasan Hawking akhirnya tentang gambaran alam semesta itu. Nah, sekarang bagaimana pandangannya dia tentang ruang dan waktu. Nah, bagaimana ruang dan waktu dalam pandangan Hawking? Ya, kita tahu ya, dia adalah saintis ya, ahli fisika teoritis yang konon tidak percaya Tuhan ya. Tapi kalau menurut Rocky Gerung ya, kayaknya si Hawking ini sebelum dia wafat dia sempat mengakui bahwa ada energi yang ditangkap oleh Rocky Gerung, kalau itu dia mengakui adanya Tuhan. Tapi Allahu a'lam ya. Nah, ini apa kata Hawking tentang ruang dan waktu? Nah, ruang dan waktu ya, berdasarkan pengamatannya dia terhadap teori-teori yang ada, teori-teori sains yang ada, bahwa ruang dan waktu itu relatif, tidak tetap.
Nah, bagaimana ruang dan waktu itu relatif? Nah, yang kita tahu kan ruang dan waktu itu tetap, ya pasti kan? Tetap. Apa namanya, 1 kali 60 menit 1 jam itu pasti. Begitu juga ruang, ya. Kita menempati ruang tertentu, ruang itu pasti kan. Tapi apa yang dimaksud dengan ruang dan waktu relatif? Nah, dia mengkritisi lagi-lagi gagasannya Aristoteles. Menurut Aristoteles, ya, bahwa benda-benda itu karena dia materi, hakikatnya diam. Diam, ya. Pada hakikatnya benda-benda itu diam. Benda itu bisa bergerak apabila diberikan gaya. Kan? Gitu kan. Jadi perpindahan itu apa? Gerak itu apa? Gerak itu adalah perpindahan satu titik ke titik yang lain. Atau perubahan satu titik ke posisi ke posisi yang lain. Nah, benda itu tidak bisa berubah kalau tidak ada impuls, ya, atau tidak ada gaya yang diberikan. Misalnya kita ingin memindahkan buku dari satu titik ke titik yang lain, itu membutuhkan gaya di luar dia. Nah, tapi di luar benda itu. Ya, di luar benda itu. Tapi menurut Hawking, nah ini apa, kalau benda kecil begini kan benda yang diam, ya. Tapi ini persoalannya alam semesta. Nah, apa namanya? Oke, sebelum itu, ya. Jadi Aristoteles berkesimpulan seperti ini itu seperti di bab 1 yang kemarin, bahwa seolah-olah ingin menegaskan bahwa gaya yang membuat alam semesta ini berputar itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi teori ini ingin mengkonfirmasi benarnya alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dan dikendalikan oleh Tuhan. Dan gaya di luar benda itulah yang dimaksud. Tapi nah, ini apa namanya? Kita akan masuk ke bagian yang agak sedikit nanti membuat kita bertanya kembali. Begitu Newton mengambil teori dari Galileo. Galileo itu membuat percobaan yang membantah teorinya Aristoteles. Dia buat percobaan menjatuhkan bola di baik secara vertikal, ya, maupun secara diagonal, ya, bidang miring. Dan temuannya hasil percobaan dari Galileo, ya, bayangkan Galileo itu sudah lama, ya, sudah dari dulu sekali sudah melakukan percobaan itu. Dan bola yang jatuh itu selalu sama, meskipun beratnya itu berbeda. Berbeda dengan, Aristoteles begini, karena benda itu diam, maka semakin besar benda, semakin besar gaya suatu benda, maka semakin besar juga efek yang ditimbulkan. Sehingga Aristoteles mengatakan bahwa benda yang besar itu lebih duluan jatuh daripada benda yang kecil. Karena benda yang lebih berat akan semakin cepat jatuh. Ketika dijatuhkan bersamaan, maka yang jatuh itu duluan yang besar. Padahal begitu percobaannya Galileo, sama. Baik benda yang berat maupun yang ringan, asalkan tidak ada dihambat oleh udara, yang penting dia sama menggelinding, itu jatuhnya juga sama. Ya. Nah, dari percobaan itu Galileo kemudian dia ambil yang diambil oleh Newton sebagai hukum gerak, yaitu bahwa gaya itu bukan yang menyebabkan benda itu bergerak, tapi gaya itulah yang mempengaruhi cepat atau lambatnya itu benda bergerak. Jadi seperti itu. Gerak benda apabila tidak diberikan gaya, apabila tidak diberikan tambahan, ya,
tidak diberikan gaya, maka dia tetap bergerak statis, bergerak tetap. Tapi kalau diberikan gaya, dia akan bertambah kecepatannya sesuai dengan gaya yang diberikan. Tapi juga akan melambat kalau dia diberikan massa yang lebih berat. Tuh? Jadi begitu, itu hasil dari dari hasil dari percobaannya Galileo. Jadi sehingga dia berkata bahwa massa itu tidak benda itu ruang, ya, apa istilahnya, gerak itu tidak, benda itu tidak diam, ya. Benda itu bergerak, hanya saja yang mempengaruhi kecepatannya adalah gaya. Jadi seperti itu. Nah ini kalau kita berbicara tentang benda-benda kecil, bola-bola yang di samping kita perlu berikan ini ya, gaya sebagai tapi kalau untuk alam semesta itu bergerak, ya. Nah, bergerak tanpa harus dipengaruhi oleh gaya tertentu. Dia alam semesta itu tidak diam, dia bergerak. Nah, dan inilah ya juga yang dibuktikan nanti, bahwa ketika bumi mengelilingi matahari, itu bukan karena gaya yang, misalnya gaya gravitasi tarik menarik antara bumi dan matahari. Bukan gaya itu yang membuat bumi berputar itu, seperti yang biasa kita dipercobakan di SD kan. Nah, menurut konsekuensi dari teorinya Newton ini, yang membuat bumi, bulan dan lain sebagainya mengelilingi matahari itu bukan karena gaya, tapi karena lintasan. Dan lintasan itu melengkung. Ya. Lintasan itu melengkung karena alam semesta juga melengkung. Gitu, itu yang didapatkan dari ini. Jadi gitu ya. Jadi itu alam semesta ruang, itu ruang ya. Benda bergerak di dalam ruang tertentu, itu ruangnya tidak statis. Benda bergerak, benda itu tidak statis, tidak diam, sebagaimana kata Aristoteles. Benda itu bergerak. Ya. Tapi di sini belum Hawking belum menyatakan, di bagian bab 2 ini belum menyatakan bahwa ketika benda itu bergerak itu dipengaruhi oleh apa. Hanya yang jelas dia katakan bahwa benda bergerak bukan karena gaya. Gaya itu hanya mempengaruhi cepat atau lambatnya satu benda itu, gerakannya satu benda. Yang menyebabkan benda itu bergerak sendiri belum dinyatakan sendiri di sini oleh Hawking di bab 2. Nah, karena ini itu ruang ya, ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Nah, sampai di mana? Sampai melengkung ya. Jadi bumi mengelilingi matahari itu bukan karena gaya yang membuat, karena gaya hukum Newton itu kan begini. Jarak benda antar benda dengan benda itu semakin kecil jaraknya maka semakin kuat tarikannya. Gravitasinya semakin kuat. Sebaliknya kalau dia semakin menjauh semakin lemah dan bisa jadi saling tolak menolak. Gitu kan? Nah, tetapi kalau itu yang menyebabkan, ya, gaya gravitasi itu yang menyebabkan perputaran, itu bisa, kemungkinannya bisa terjadi tabrakan, tapi bukan karena gaya itu, tapi karena lintasan. Dan lintasan itu melengkung. Bukan cuma melengkung lagi ya, tapi berbentuk elips. Ini hasil penemuan yang diungkap oleh siapa ini? Hawking ya, tentu dari penelitian. Itu ruang ya. Kemudian waktu. Apa yang disebut dengan waktu? Nah, waktu itu juga menurut Hawking relatif. Ya, nanti ada
Contohnya ya. Nah, yang jelas menurut Hawking, antara ruang dan waktu ini itu saling berkaitan. Karena kenapa? Apa yang disebut dengan peristiwa, kejadian, itu selalu terjadi di dalam ruang dan waktu tertentu. Ketika kita berbicara tentang peristiwa, peristiwa itu adalah satu titik di dalam ruang dan waktu, ya, yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi satu peristiwa itu akan berefek kepada waktu ke masa depan, ya, dan juga bisa ditelusuri ke masa belakang sebelum terjadinya peristiwa. Jadi dia gambarkan bahwa waktu itu begini. Seperti kita melempar batu ke dalam air, kan? Setelah ke dalam air, maka dia punya efeknya itu seperti riak itu ya, apa? Gelombang yang semakin membesar. Jadi begitu juga dengan waktu. Nah, dia ambil ini sebagai peristiwa alam semesta. Misalnya cahaya, kan? Cahaya matahari itu menurut hukum sains, ya, cahayanya matahari sampai di bumi itu memakan waktu 8 menit. Artinya cahaya yang kita lihat sekarang, misalnya kita bangun pagi kan jam 7 pagi kan, keluar, lihat cahaya matahari jam 7 pas, kan? Yang kita lihat jam 7 pas itu bukan cahaya yang sekarang, tapi itu cahaya yang 8 menit yang lalu. Nah, berangkat dari peristiwa. Jadi peristiwa pancarannya cahaya itu 8 menit. 8 menit dari matahari, ya. Itu ya. Jadi kalau jam 7 pas berarti jam 7 kurang 8 menit itu berapa? Jam 6 lewat 52. Jadi yang kita saksikan jam 7 itu jam 6 lewat 52. Begitu juga dengan bintang. Bintang itu kan jauh sekali. Ya. Ada yang jaraknya berapa? Jutaan tahun Berapa cahaya. Jutaan tahun cahaya. Jaraknya kemari ya menurut penelitian. Artinya ketika bintang itu kita lihat cahayanya, itu cahaya yang datang dari jutaan tahun yang lalu. Kan begitu, sehingga Hawking ini menyatakan bahwa yang alam semesta yang kita saksikan dalam alam semesta itu adalah yang datang dari masa lalu, sehingga kalau kita memandang alam semesta sama dengan kita memandang masa lalu. Kalau kita memandang bintang itu sama dengan memandang masa lalu. Jadi begitu. Nah, begitu ya. Jadi ruang dan waktu itu gitu. Nah, sehingga menurut Hawking, karena waktu yang relatif itu, sehingga ada masalah sebenarnya ketika ilmuwan-ilmuwan itu ingin menentukan waktu. Apa sebenarnya waktu itu? Jadi hasil penelitian itu mengatakan bahwa setiap pengamat itu cenderung berbeda kesimpulannya mengenai kecepatan mengenai waktu. Karena kenapa? Ketika waktu dipancarkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan butuh apa? Ketika cahaya dipancarkan ke, misalnya dari sini cahaya itu untuk sampai ke lemari itu, ya, ke tempat itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah, menurut yang diungkapkan oleh Hawking ini, ya, para pengamat itu, para yang melakukan percobaan itu rata-rata, ya, cenderung berbeda menentukan berapa waktu yang ditentukan untuk cahaya itu sampai kepada ini. Nah, tapi sebenarnya menurut dia bukan waktunya yang relatif, tapi ruang.
kalau waktu itu selalu sama antara pengamat satu dengan pengamat yang lain. Tapi ketika menentukan berapa menit, kok jadi berbeda? Ternyata pengaruhnya adalah ruang. Nah, jadi ini. Jadi atas dasar itulah diambil kesimpulan bahwa waktu juga ternyata relatif. Dan ini akan dibuktikan. Dia bilang ada satu paradoks di dalam penelitian waktu itu. Ya, yaitu paradoks anak kembar. Ya. Nah, paradoks anak kembar itu dia bilang anak kembar itu kan sama waktunya lahir, kan? Sama waktunya lahir, sama usianya, ya. Ya. Tapi kalau misalnya begini, ada anak kembar yang dipisahkan. Ini hasil percobaan ini. Satu dikasih hidup di tanah di dataran yang sesuai sejajar dengan permukaan laut, di dataran yang rendah. Satu dikasih tinggal di atas gunung. Maka seiring berjalannya waktu, nanti yang akan tampak kelihatan lebih tua itu adalah yang tinggal di atas gunung. Iya, begitu ya, atau terbalik. Nah itu, jadi ada paradoks anak kembar, ya, ya, yang ketika apa istilahnya ditaruh ini di dua tempat yang berbeda. Dua tempat yang berbeda, itu yang satu akan kelihatan yang lebih tua. Mana ini? Nah iya, yang di puncak gunung itu akan yang di puncak gunung itu akan lebih tua daripada yang tinggal di daratan, di permukaan laut, ya. Dan begitu juga ketika diletakkan jam di dataran yang lebih rendah dibandingkan dengan yang diletakkan di ketinggian, ya. Jam itu yang berputar lebih cepat yang di ketinggian, yang di bawah itu kelihatan lebih rendah. Itu enggak tahu gimana, ada penjelasannya di sini. Jadi atas dasar itulah itu, ya. Dan kemudian Hawking juga mengatakan orang yang sering bepergian dengan pesawat ruang angkasa yang kecepatannya itu mendekati kecepatan cahaya, itu ketika kembali ke bumi akan lebih mudah ketimbang orang yang seumuran dengan dia tapi tidak melakukan perjalanan ini. Itu tidak tahu kenapa seperti itu. Itu yang membuktikan bahwa ruang dan waktu itu relatif. Seolah-olah bisa melakukan perjalanan waktu. Iya. Dan bukan perjalanan warna. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ruang dan waktu itu tidak statis seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, tapi ruang dan waktu itu relatif. Nah, bahkan menurut Hawking itu setiap orang terkadang punya pengukuran waktu. Dan inilah mungkin yang membuat orang itu antara awet muda dengan yang cepat menua itu, ya. Salah satu faktornya mungkin itu. Karena mungkin yang satu tidak perawatan, tapi dia hidup di tempat yang memungkinkan waktu itu menjadi relatif lebih lambat, dari penuaannya lebih lambat daripada hidup di tempat yang waktunya itu yang lebih. Jadi begitu, ya. Bukan murni pengaruh makanan, psikologi dan lain sebagainya. Ada faktor ini juga. Ada kalau kita faktor lain. Mungkin ada faktor. Dan ini baru terdengar. Ya. Gitu kan? Nah, begitu, ya. Jadi, tapi sebenarnya gagasan antara waktu dan ruang dan waktu relatif ini berangkat dari gagasannya Einstein, yaitu relativitas umum. Relativitas umum itu kan waktu itu sama di antara semua pengamat, kan? Tapi yang berbeda itu adalah ruang tempatnya, gitu. Jadi semuanya jadi tampak relatif, gitu.
Jadi alih-alih sains itu menyajikan kepastian, tapi di tengah kepastian itu ternyata ada yang relatif. Karena diukur berdasarkan posisi pengamat, yaitu karena pengamat itu juga adalah bagian dari peristiwa yang hidup dalam ruang dan waktu. Dan juga bahwa ditemukan bahwa ruang itu melengkung, ya, ruang itu melengkung sehingga ketika pengamat mengetahui bahwa bintang yang dia lihat di bagian utara, kan, itu sebenarnya menurut sains itu adalah bintang yang mungkin ada di barat daya, tapi dia karena ruang waktu melengkung sehingga bintang itu tampak di bagian utara, tapi sebenarnya posisinya berada di bagian itu ya. Jadi itu gagasan mengenai ruang dan waktu. Jadi ini mau sedikit membongkar paradigma lama ya. Jadi sedangkan Newton sendiri juga dia sampai hampir tidak mau mengakui bahwa ruang dan waktu, gerak itu relatif, ruang itu relatif. Karena dia juga terpengaruh oleh gagasan bahwa ruang itu harus statis, gerak juga harus statis. Karena itu nanti akan connect bahwa alam semesta ini dikendalikan oleh satu gaya yang besar di luar dirinya dia. Nah, tapi ternyata teorinya sendiri membuktikan bahwa geraknya benda-benda alam semesta itu bukan karena gaya datang dari luarnya benda, tapi gerak itu tetap ada, yang dipengaruhi oleh gaya di luar benda dia itu adalah mengenai kecepatan atau kelambatan gerak itu. Tapi gerak itu sendiri ada. Nah, itu kan yang akan membuat nanti kita akan lebih banyak mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan itu. Ya. Ini untuk bab 2-nya saja. Bab 2 ini. Jadi memang ya, hampir tidak ada tempat untuk Tuhan. Tapi apakah seperti itu? Tapi apakah sampai seperti itu? Selesai bukunya. Nah, nanti bab 3 ya, nanti kita bincang di pertemuan habis ini. Setelah ini ada bab 3 itu alam semesta mengembang. Ini mungkin akan sulit dicerna bagi orang yang sudah maksudnya, karena kan kalau ditarik ke agama kan tidak mungkin. Iya, tapi nanti akan kita jelaskan. Iya, kita akan jelaskan. Berupaya jelaskan lah. Nanti kita akan bandingkan dengan referensi yang lain. Iya. Tapi untuk sementara bab 2 itu dulu, karena sebenarnya pembahasannya pendek tapi kita penjelasannya agak panjang. Jadi bab 3 nanti kita akan masuk di Hawking akan masuk di alam semesta itu mengembang. Ya. Oke, itu saja. Ya, setelah ruang dan waktu melengkung, alam semesta akan mengembang. Kita akan bertemu di video berikutnya. Ya. Di bab ketiga dari buku Sejarah Singkat Waktu dari Stephen Hawking. Dan kalau ada kalau ada sesuatu yang janggal, keliru atau tidak sesuai, mungkin ada yang tidak sesuai dengan teman-teman membaca buku ini, tidak sesuai dengan pembacaan teman-teman, bisa di-share supaya kita juga lebih belajar lagi. Iya, lebih banyak belajar lagi dan bisa timbul diskusi di sini. Oke. Sampai di sini dulu video kami. Nantikan video bedah buku bab 3 berikutnya. Dan jangan lupa juga nonton konten kami yang lain, ada bincang buku dan bincang tema. Kami ucapkan terima kasih. Selamat membaca. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.